warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Alex. Saya pemilik Braja Farm. Alamannya adalah di Jalan Ikip, Bojongsari. Kebetulan kami di sini beternak berbagai macam hias, dan kebetulan di akhir-akhir ini saya lebih fokus kepada Onagadori, ayam ekor panjang salah satunya. Dan ini adalah ayam yang sebetulnya awal mulanya dia adalah ayam milik Kaisar Jepang. Jadi dulu cara-caranya bahwa ayam ini adalah ayam yang ada di kerajaan, di kaisaran, dan bukan orang awam yang memilikinya. Namun berkembangnya sekarang ini adalah bahwa ayam ini bisa dimiliki oleh orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan alhamdulillah saya punya kesempatan untuk bisa memelihara dan beternak ayam Nagadori ini. Ayam Nagadori ini kalau kita biarkan, kita rawat dengan baik, ekornya bisa mencapai lebih dari 10 meter. Itu yang terpanjang itu kebetulan di Indonesia baru 12 meter. Ya, 12 meter itu yang baru ada di Indonesia. Kemudian masa pasarnya juga saat ini juga banyak penggemarnya, karena ayam ini eksotik, ayamnya diem kayak gini, itu diem, dia pun tenang, jadi dia bukan ayam tipe ayam yang liar. Ini kalau ditengger seperti ini bisa sampai sehari 2 hari pun dia nggak akan turun. Ya, itu ayam-ayam Nagadori. Kemudian di ayam ekor panjang itu sebetulnya ada beberapa macam, Mas. Jadi salah satunya ayam Nagadori ini, ada juga Ponik. Ponik juga hampir sama persis seperti ini, cuman bedanya kalau Nagadori itu ini rawis-rawis ini tidak kaku, jadi dia agak ikal manjang. Kalau yang Ponik itu kaku, dia lurus saja gitu. Kemudian juga ada ayam Ponik, ayam Ohiki, itu juga jenis-jenis ekor panjang. Kemudian juga ada ayam yang dari Indonesia itu Black Sumatera. Kemudian ada Yokohama, juga ada dari Jepang juga. Kemudian satu lagi itu ada Gatre Tancho. Gatre Tancho itu kalau nggak salah dari Belgia ini. Ini Pak, ketika teman-teman mau memilih ayam Nagadori yang bagus itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Kalau Nagadori yang bagus itu, Nagadori ada 2 macam. Satu yang bantam itu artinya yang KT, yang kecil. Kemudian ini Nagadori yang normal. Sebetulnya kalau bagus ya pertama kita cari sehat dulu ya, Mas. Sehat itu pialnya itu merah muda, merah menyala gini. Kemudian bulunya halus, dia tidak bergidik gitu ya, istilahnya bergidik gitu. Kemudian rawisnya itu kalau bisa merawisnya itu yang tebel. Nah, ini rawis ini tebel. Jadi karena yang akan panjang itu nanti rawisnya, bukan ekor belakangnya ini. Pilihlah yang rawisnya tebal. Kemudian ayam itu punya karakter jinak. Ada juga ayam kalau yang liar kan nanti ditengger juga susah gitu, Mas. Kemudian kalau dibiarkan itu dia sudah kelihatan berkokok, itu menandakan ayam sehat. Karena kalau ayam yang tidak sehat tidak akan berkokok, Mas. Sedikit, Pak, misalkan ada teman-teman yang pengen beternak Nagadori, itu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan, Pak, ini, Pak? Kalau beternak sih kita yang perlu persiapan tempatnya ya, karena ini ayam ekor panjang, jadi dia otomatis memindahkan tempat yang bersih. Terutama kalau di kandang kami sih memakai bawahnya itu pasir.
Artinya pasir itu bisa menyerap air dari kotorannya, kemudian juga dia bisa untuk membersihkan badannya, dia kipu-kipu itu bahasa Jawanya, itu kipu-kipu. Kemudian yang jelas kita harus memilih indukan yang sudah siap. Jadi terutama pejantan itu yang untuk breeding harus 1 tahun. Di atas 1 tahun ya Pak ya? Ya, itu yang lebih bagus. Cuman pada umur 6 bulan pun sebetulnya udah bisa. Cuman kalau kita minta yang bagus ya, yang sudah siap, jantan siap itu minimal 1 tahun. Pak, apa yang membuat Bapak tertarik ini Pak dengan ayam Anagadori Pak? Yang jenis lain kan banyak gitu Pak. Ya, betul. Awalnya sih memang kita macam-macam Mas, berapa macam-macam. Namun demikian saya jadi menetapkan Nagadori itu jadi andalan saya. Karena apa? Pertama, dia ayamnya memang eksotik, dia menarik sekali. Kalau kita habis dimandiin putih begini, nanti dia ditenggerkan, itu menarik. Terus ayamnya juga tidak liar, jadi kita ngelihat itu asik gitu loh, ayam itu menurut. Terus kemudian ya jelas yang paling apa namanya menjadi pilihan utama itu ayam ini masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi ya. Jadi misalkan anakannya aja kalau umur sebulan itu kita sudah bisa jual 150, 200 tergantung. Satu ekor itu. Satu ekor ya. Ya. Terus makanannya juga dia nggak terlalu susah. Itu seperti ayam biasa atau gimana Pak? Kalau makanan sih seperti ayam biasa. Jadi kita kebetulan memakai fur. Kemudian ekstra foodingnya paling ya kita kasih tomat atau kita kasih sayur apa gitu. Bisa itu. Terus biasanya yang dihadapi atau kendala yang dihadapi selama ternak Anagadori apa saja Pak ini Pak? Kalau masa kendala-kendalanya sih sebetulnya sama dengan ayam-ayam melang lain ya. Cuman ayam Nagadori itu dia lebih suka hangat. Artinya di tempat kandangnya pun kan kita hangatin. Kemudian terutama pada musim-musim sekarang ini musim dingin, padahal ayam itu suka minum gitu. Sementara musimnya dingin, jadi ya itulah yang menjadi apa namanya ya. Jadi kita itu harus punya trik-trik untuk biar ayam ini tetap bisa minum, tapi ayam ini tetap hangat. Nah, jadi makanya kalau di Jepang itu kan juga ada kandang khususnya itu yang namanya tomebeko. Tomebeko itu bentuknya ya kayak almari itu. Nah, nanti jadi ayam itu akan selalu hangat di situ, tertutup hangat. Kemudian juga dia bebas untuk makan minum. Terus kotoran itu akan lepas ke bawah dan tidak mengenai ekor. Itu mungkin yang perlu kita siapkan. Jadi kalau breeding sebenarnya tidak susah. Susah, gampang lah. Terus untuk prospeknya sendiri menurut Bapak gimana Pak ini dengan ayam Anagadori ini Pak? Kalau prospek kedepannya sih sebetulnya masih bagus karena peternaknya belum begitu banyak yang spesialis Nagadori. Kemudian untuk di luar juga image-nya itu masih bagus lah, karena memang ayam ini mempunyai spesifikasi yang khas, jadi tidak semua orang punya. Terus lagi juga brandnya ini ayam kaisar, jadi ayam sebangsa ayam sultan lah kalau yang ini bahasanya sekarang itu ayam sultan. Ini pun untuk penjualannya juga alhamdulillah tidak sulit, karena kita hanya di online aja bisa kita kirim keluar. Jauh kemana ini Bapak ngirim ini Pak? Pernah ngirim? Kita kebanyakan larinya ke Jakarta Mas. Ke Jakarta ya? Iya, kemarin ke Bekasi kita kirim, kemudian ke Jakarta Utara. Dan untuk sementara waktu kita masih menerima pengiriman hanya di dalam Jawa yang terjangkau dengan kereta api. Karena sebetulnya kalau mau kita memenuhi sih dari Kalimantan dan dari Lampung itu banyak yang minta Mas. Cuman kalau kita pakai darat itu kan memakan waktu, jadi kita agak was-was gitu ya, jangan-jangan nanti sampai sana bagaimana kondisinya.
Sebenarnya banyak Mas kalau di luar Jawa. Ya cuman itu karena risikonya jadi kita batasin, saya hanya melayani yang di area Jawa. Di area Jawa ya. Ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Terus itu masih bisa. Sendiri nih Pak, dari ayam usia 0 sampai dewasa ini biasanya Bapak jual dengan harga berapa saja Pak? Kalau saya jual sebetulnya sih ada standarnya ya Mas. Cuman karena masing-masing peternak kan punya kendala tersendiri, punya kelebihan dan kekurangannya. Kebetulan kalau di saya di Braja Farm ini saya menjualnya untuk anak yang usia 1 bulan. 1 bulan itu kalau sepasang 300.000. Jadi kalau kita mau satuan ya 150. Kemudian kalau umur 3 bulan ya sekitar 200-250 per ekornya. Ya. Terus ini Pak, motivasi Bapak ketika ada teman-teman yang mau memulai ternak ayam Anagedori ini Pak, gimana Pak? Menurut Bapak? Sebetulnya sih bagus kalau mereka mau, terutama karena Nagadori itu belum ada komunitasnya. Jadi kalau mereka pada tertarik untuk beternak Nagadori, itu insya Allah sih prospek kedepannya jadi lebih bagus. Karena setiap hobis itu kalau sudah muncul komunitas, dia akan semakin melejit, terutama untuk harga jualnya. Jadi ya kami sebetulnya mengharapkan banyak para penghobis yang mengalih ke arah ke Nagadori. Jadi biar kita bisa membuat satu komunitas, membuat event-event. Kan sekarang kalau Nagadori hanya ikutnya event-event di ayam hias dan banyaknya itu nasional Mas. Kayak kemarin di Bandung dan nanti bulan Juni ada di Blitar. Kalau di lokalan itu banyak peternaknya, banyak penggemarnya, kan kita bisa bikin komunitas di lokalan kayak yang lain lah ya. Jadi kita bisa mendongkrak harga jualnya. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Ya kalau untuk kontes ya Mas, kontes itu karena ini ayam keindahan ya, ayam kecantik gitu. Jadi yang dinilai biasanya keindahan, keserasian antara bodinya, antara pialnya, terus ekornya juga. Jadi ekor panjang tapi rimbun gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak putri-putri Indonesia itu atau Miss Universe gitu kan. Jadi serasi antara bentuk kepala, bentuk jengger, bentuk tubuh sampai bentuk ekornya itu serasi. Ya. Jadi penilaiannya kita overall harus bagus. Jadi keindahannya ya Pak ya, bukan dari kokoknya berarti ya Pak ya? Bukan. Ini bukan jenis ayam kokok, tetap seperti ayam ketawa atau ayam pelung itu kan kokok. Kalau ini kecantikan. Jadi semakin cantik ya itulah yang jadi nilainya semakin banyak. Itu pengaruh juga nggak sih Pak terkait dengan panjangnya ekor Pak? Kalau misalkan semakin panjang, semakin nilainya semakin tinggi gitu Pak ketika kontes Pak? Sebetulnya sih iya, namun demikian kepanjangan itu harus serasi Mas. Kalau cuma panjang cuma 1 ler sampai 10 meter ya kurang inilah. Jadi harus serasi, misalkan dari ujung, dari pangkalnya itu rimbun, terus ke bawah masih tetap rimbun, itu lebih bagus. Cuman biasanya kan seperti juga manusia, rambut itu makin lama kan makin runcing ya, makin kecil, yang terpanjang sedikit. Nah, asal itu sesuai dari pangkal sampai ujung itu lebih bagus nilainya. Terus ini Pak, terkait dengan untuk mencetak anakan yang bagus ini Pak, anakan Anagedori yang bagus itu antara pejantan dan betinanya itu warnanya harus sama atau enggak Pak? Kalau masalah warna itu tinggal kita mau milih. Kalau kita mau dominan ya kita cari yang warna sama.
Kalau di tempat saya kebetulan saya tidak satu warna ya. Ada jantannya putih, terus betinanya warna, ada hitam, ada coklat. Kemudian seperti ini juga yang wido. Wido pun kita jodohkan ke lain. Itu anaknya itu ya bisa ngikut bapaknya, bisa ngikut ibunya. Ya. Dan biasanya kalau kita silang-silangkan warna itu bisa mendapatkan warna lain. Warna yang baru. Ya, warna baru, warna lain dari yang kita punya. Jadi kombinasi warna kita semakin beragam. Cuman kalau biasanya kita yang putih itu biar dapat putih, biasanya kita jodohkan dengan yang putih. Karena secara look memang banyak penggemar yang putih, Mas. Yang putih ya, Pak? Ya, penggemar yang putih. Ya itu yang bisa kita ini kan untuk warna. Jadi sebetulnya sih warna itu apapun warnanya itu menarik. Bagus ya. Yang penting kondisinya ayamnya itu sehat. Terus perbandingannya itu antara kepala, badan, ekor itu serasi itu tetap bagus tetap. Yang saya belum bisa itu sebenarnya pingin nyari yang warna hitam polos, Mas. Susah itu ya, Pak ya? Susah. Ada hitam pun jadinya wido, atau hitam ada bocornya, istilah bocor, ada bocornya itu. Hitam polos itu yang susah. Berarti untuk saat ini yang warna hitam itu belum ada ya, Pak, anak godori yang hitam itu, Pak? Belum ada. Ada sih, sebetulnya ada yang punya. Cuman masih jarang, masih langka. Hitam polos atau merah polos itu masih langka. Kalau yang putih polos sih banyak, Mas. Saya pun punya beberapa banyak. Kalau untuk telurnya sendiri ini biasanya betinanya sampai berapa, Pak, ketika menelur, Pak? Kalau menelurnya itu bisa sampai 13, Mas. 13. Iya, bulan. Cuman kalau ayam hias, hampir semua ayam hias lah. Telurnya itu nggak tiap hari, kadang ada letnya, ada sehari, ada. Jadi itu yang kadang membuat tidak semua telurnya itu menetas, Mas. Karena misalkan yang ke-13, 13 itu harinya kan tidak 13, mungkin bisa 15, bisa 17. Lah yang di awal itu yang seringnya. Makanya kalau kita mau pingin menghasilkan anak yang lebih banyak, perbanyaklah betina atau kita siapin mesin tetas. Yang paling bagus memang mesin tetas. Jadi usahakan seminggu itu harus sudah masuk mesin. Ya. Itu lebih bagus sih punya mesin tetas. Tapi kalau kita nggak punya mesin tetas, ya usahakan betinanya itu lebih banyak. Ya, jadi bisa dititipin gitu. Ini, Pak, untuk perawatannya sehari-hari gimana ini, Pak? Biar ayam terlihat tetap bagus, Pak, indah lah. Ya, selain kita menjaga kebersihan kandang, sebetulnya untuk kesehatan juga untuk kecantikannya itu perlu kita mandikan, Mas. Cuman kita mandikan paling tidak ya seminggu sekali lah, seminggu atau minimal itu kalau mau kita pajang, mau kita display itu baru. Tapi sebaiknya sih kita rutinin aja, seminggu sekali kita mandiin. Mandinya gampang kok, seperti mandikan ayam yang lainnya. Cuman kalau di Nagadori karena ekornya panjang, itu biasanya kita kalau mandikan tetap ditangkringkan di tengger seperti ini. Terus bawahnya itu dikasih ember untuk ekornya. Jadi kita cuci ekornya dulu, kita sampoin, kita bersihkan sampai bersih, baru nanti badannya. Jadi mungkin sedikit ribetnya itu, Mas, karena ekornya panjang. Terus yang di bagian ekor itu biasanya ini kayak ini contohnya ini kebetulan belum mandi nih. Jadi bawah sini belum mandi. Ini kan yang sering kena tanah ya. Jadi ini biasanya agak kecoklat-coklatan gini, itu memerlukan ekstra. Jadi misalkan kita rendam dulu, dia ditangkring kan dia diem. Ekornya dimasukkan ke ember dulu, kita rendam pakai sampo. Sampai berapa nanti baru kita bilas. Samponya sampo biasa itu ya, Pak, yang digunakan? Sebetulnya sih ada sampo untuk unggas ya. Sampo unggas itu ada, khusus sampo unggas. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya, ya
saya bisa pakai sabun cuci piring lah. Cuci piring itu boleh, atau sampo manusia juga nggak apa-apa sih ya. Tapi biasanya memang kalau kita ayamnya banyak, untuk menghemat ya pakai sabun cuci piring, itu nggak apa-apa. Terus Bapak ini Pak, ketika ayam Bapak sakit ini biasanya perawatannya gimana Pak, atau menanganinya gimana Pak? Kalau sakit sebenarnya kita lihat-lihat ya sakitnya apa ya. Cuman yang utama itu kalau kelihatan ayamnya salah satu di antara ayamnya itu kurang sehat, ya kita isolasi dulu Mas. Oh, isolasi. Kita pindahkan tempat kan yang tidak bersamaan dengan ayam yang lainnya. Jadi itu menjaga kemungkinan barangkali penyakit itu menular atau apa. Kemudian setelah itu baru kita kan punya box yang berlampu itu. Kalau dia memang penyakitnya perlu penanganan khusus di box, ya kita masukkan ke box, kita lampu. Kalau yang memang dia perlu apa namanya, oh ini perlu pemanasan, ya kita panasin. Jadi tergantung di mana dia memerlukannya. Kayak manusia lah sama, sakitnya apa gitu. Saya rasa masih sampai sini dulu. Kemudian pesan-pesan saya yaitu mari kita gemarilah, kita cintai ayam-ayam indah ini, kita sharing-sharing lah, mari main-mainlah ke tempat saya ini, boleh kita sharing-sharing, kita bagi-bagi pengalaman ya, gimana sih kepuasannya, gimana suka dukanya kita pelihara ayam ekor panjang ini. Monggo bagi teman-teman yang pingin tukar pikiran atau pingin gendu-gendu rasa, ngopi bareng di sini, ayo datang saja ke Braja Farm. Facebooknya Braja BCF. Nah, itu Facebook saya. Monggo, saya tunggu. Silahkan mampir ngopi bareng, kita ngobrol bareng dan senyum bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.